Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Hari ini kita nggak pakai atribut, tapi ada atributnya si Lalabox. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang si Lalamup. Ini terkait pertanyaan salah satu teman kita di YouTube gitu, di komentar sebelumnya. Siapa tahu ada yang bermasalah seperti ini, siapa tahu ini bisa jadi jalan keluarnya gitu ya. Dan ini gue akan jawab berdasarkan pengalaman dan yang gue tahu. Jadi kalau misalkan ada cara lain atau mungkin kalian punya, oh kalau gue sih waktu itu pernah begini bang, dan itu aman nggak menjadi masalah, boleh banget ditambahkan di kolom komentar, karena semakin banyak opsi penyelesaian itu semakin bagus gitu ya, selama itu nggak jadi masalah. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bacakan dulu ya teman-teman. Halo bang, newbie Lalamup nih, mau tanya nih, kalau umpama lagi nganter, terus kita mogok atau halangan di jalan gimana ya? Apa boleh dioperin barangnya ke driver lain bang? Apa gimana? Nah ini kita akan jawab nih. Jadi kalau misalkan kita nganter, ini argo kakap lah hitung ya. Jadi agak jauh biasanya gitu ya. Kalau deket-deket masih agak bisa lah diakalin. Taruh misal kita dari Bogor ke Jakarta gitu kan, nganter nih argo kakap. Wah argo 100.000 gitu kan, dari Bogor ke Jakarta. Nah, tengah-tengah baru sampai Cibinong motor mogok gitu kan. Atau ada urgensi lainnya, terserah deh. Entahlah itu ada telepon dari rumah gitu kan, yang penting itu yang gue alamin dulu kayak gitu-gitu, sering itu kayak gitu. Atau mungkin kita ada kendala satu dan lain hal sehingga tidak bisa melanjutkan pengantaran ke tempat tujuan, ke Jakarta itu tadi misalkan gitu ya. Apakah bisa dioper? Sepengalaman gue bisa bang, tapi yang pertama kita harus meyakinkan dulu ke customer, ke si pengirim. Kita harus benar-benar make sure ke situ dulu supaya tidak terjadi masalah. Misal, kendaraannya mogok. Siang kak, saya driver Lalamup yang tadi mau mengantarkan pesanan kakak ke Jakarta. Ini saya baru sampai Cibinong, saya mengalami trouble. Misalkan, motor saya mogok, ini belum bisa diperbaiki. Ya udah kita kasih opsi di situ. Ini mau pengantarannya agak lama karena saya harus ke bengkel dulu. Itu kan ini sebenarnya basa-basi dulu. Ke bengkel dulu, tapi saya nggak tahu estimasinya berapa lama. Seperti itu. Jadi kita nggak menjanjikan 1 jam 2 jam, nggak gitu. Bisa jadi 4 jam, bisa jadi 5 jam. Saya nggak tahu berapa lama gitu. Atau yang kedua, atau mau saya oper aja kak ke driver lain yang terdekat supaya pesanannya langsung diantarkan gitu. Jadi saya ke bengkel, pesanan kakak tetap jalan gitu. Terserah itu pilihannya dua. Nah nanti kan misalkan ada customer yang milih A, ada juga yang milih B. Yang milih A itu biasanya agak jarang, karena kalau kita nggak kasih estimasi waktu, ini bisa jadi lama banget. Itu bisa jadi berjam-jam. Belum lagi kita nggak tahu daerah situ nih ada bengkel apa nggak. Nah, kalau misalkan kita kasih estimasi waktu, nah ini akan jadi repot gitu. Kalau misalkan kalian, ya paling sejam kak, paling 2 jam, ternyata lebih dari itu, nah kalian bisa jadi kena masalah juga gitu. Nah, mendingan tekankan kayak tadi, ini kita nggak tahu kak berapa lama waktunya yang dibutuhkan untuk dari motor, karena belum dicek, karena belum nemu bengkel juga. Nah pasti dia akan lari ke ya opsi nomor 2. Ya udah bang, terus gimana nih? Pasti dia nanya gitu kan. Ya udah, ini terserah bang nih. Mau customernya yang ngasih orderan lagi atau mau abangnya? Kalau abangnya, kalau saya dulu, mending drivernya yang pesenin aplikasi lain. Tapi kita pastiin dulu ke customer, kasih video, kasih foto. Ini barangnya masih utuh ya kak, belum di unboxing, nggak ada buka-buka, nggak ada robek dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalkan barangnya kita nggak tahu apa. Kalau misalkan barangnya, oh ini cuma dokumen sih pak, oh ini cuma apa gitu, barang-barang yang nggak terlalu kayak, bukan elektronik yang harus dibungkus rapat dan lain-lain gitu kan. Yang penting pastikan video dan foto ada nih dokumentasi, ini barangnya masih utuh ya kak gitu kan. Di foto juga udah, nanti foto driver selanjutnya yang kita pesan, foto profilnya kan ada tuh, itu screen capture, kirim ke customernya, ini driver yang baru kah yang mengantarkan pesanan kakak. Dan foto bukti tadi tuh, foto bukti barangnya, foto bukti penyerahannya udah selesai, kasih ke customer, ini yang tadi. Dan Anda jangan dulu selesaikan orderannya. Jadi si driver yang kedua yang kita gantiin kita nih, yang estafet ini, nanti minta foto manualnya gitu. Bilangin aja minta foto manual waktu bukti penerima gitu. Bang nanti kirimin bukti penerimanya ke WA ya gitu. Gitu aja. Jadi kalau udah terkirim ke customernya, ke si penerima, kalian kan dapat bukti nih.
dari si driver yang estafet ini, driver yang kedua nih yang melanjutkan orderan kalian. Nah, ini foto bukti penerimanya kirimin oleh kalian ke customer gitu. Atau mau langsung dikasih nomor customernya juga boleh, cuman kadang-kadang agak ada customer yang nggak mau nomornya di-share gitu kan. Itu cara gue yang tadi. Jadi si driver yang meneruskan ini kirim foto ke kita lewat WA, nanti kita kirimkan lagi ke si pengirim gitu. Kak, pesanannya sudah keterima, ini foto buktinya yang nerima ini atas namanya ini. Udah selesai ke situ. Baru nanti udah selesai kata dia confirm, oke Kak, terima kasih, udah beres nih, kita anggap. Baru kalian selesaikan orderan di aplikasi kalian, seperti itu. Paling ada notif doang, masih terlalu jauh titiknya, nggak apa-apa, selesaikan aja gitu. Apakah jadi masalah? Selama gua nganter sih nggak jadi masalah. Kalau untuk aplikasi Lalamove ya, karena ada aplikasi sebelah yang memang kalau jaraknya terlalu jauh itu nggak bisa diselesaikan gitu. Itu ada yang kayak gitu. Atau kalau nggak mau diselesaikan, mau dibatalkan aja di orderannya, ya itu terserah kalian gitu. Kalau mau dibatalkan ya dibatalkan dari tadi pun nggak masalah gitu. Kecuali kalau misalkan mau diselesaikan caranya kayak gini, kalau mau dibatalkan ya tinggal dibatalkan aja dari tadi setelah barang sudah diantarkan gitu. Atau nanti setelah selesai juga boleh, bebas kalau itu gitu ya. Yang penting pastiin kita punya bukti ada penyerahan barang ke kurir yang kedua, ada bukti barangnya masih utuh, masih tersegel gitu, untuk konfirmasi ke si customer supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu teman-teman, itu satu. Nah, kalau untuk opsi yang tadi yang pertama nih, gue juga pernah ngalamin kayaknya dah. Itu jadi orderan instan siang dapatnya. Jam 11 apa ya, lupa. Pokoknya sebelum zuhur. Nah, terus kita ada satu kejadian. Nah, itu menghambat orderannya gitu. Nah, itu tadi gue tawarin, Bu, ini nggak apa-apa dikirimnya nanti lama nih gitu kan. Dia bilang, nggak apa-apa mas, yang penting hari ini. Ada juga customer seperti itu. Akhirnya gue kirim ke Jakarta itu nyampe maghrib apa. Setelah maghrib, dari siang sebelum zuhur, bayangin gitu. Cuman ya karena orangnya ya udah bang, nggak apa-apa katanya, orang yang penting hari ini dah, nggak lewat hari, kata dia gitu. Ya udah, kita akhirnya keep dulu orderannya. Baru sampai ke sana tuh maghrib, kalau nggak sekitaran maghrib lah gitu. Ya udah, akhirnya seperti itu gitu. Selama customernya nggak ngadu dan selama kita punya bukti, makanya kita harus konfirmasi ke customer itu seperti itu gitu. Untuk bukti kalau nanti ada satu dan lain hal, untuk aju banding atau misalkan untuk ke kantor ya kita ada buktinya lah gitu. Ini bukti pegangan kita seperti itu. Makanya ya kalau sekarang tuh apa-apa harus ada bukti, enak gitu. Jadi lebih enak kalau kita mau adu-aduan seperti itu teman-teman. Nah, itu aja untuk episode kali ini. Jadi semoga bisa membantu untuk teman-teman yang baru daftar, mungkin di kurir Lalamove atau di aplikasi-aplikasi perjualan lainnya. Kalau ada cara lain boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.